Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan Linux ya. Untuk ini notebook saya 2 gigaan, jadi sangat rendah ya. Harddisknya 500 GB. Untuk Linux itu banyak sekali jenisnya ya, banyak variannya, turunannya. Dan ini adalah Linux Peppermint. Linux yang paling ringan itu antara lain yaitu Linux Lite, Linux Peppermint. Ini seperti ini. Ini pas saat hidup dia ada starting up-nya ya. Terus Linux Kubuntu, Lubuntu itu juga termasuk yang sangat ringan. Untuk di notebook ini sendiri saya pakai Peppermint karena lebih ringan daripada Linux Lite. Karena saya sudah coba Linux Lite, sangat susah ya, masih lebih lancar Linux Peppermint. Jadi bagi yang baru saja pindah dari Windows, untuk Linux Peppermint ini sangat cocok ya, karena posisi menu toolbarnya semua ini masih sama seperti Windows nih, seperti biasa ya. Di sini ada tombol powernya aja yang agak beda. Ini ada pilihannya: matikan, reboot, suspensi, pindah pengguna, kunci layar, keluar, cancel. Dan pasti semuanya juga sudah tahu ya kalau Linux itu sistemnya open source, jadi bebas ya, gratis kita pakai dan boleh dikembangkan juga. Dan aplikasinya semua juga berbasis gratis ya. Namun jika ingin menginstal aplikasi Windows, kita harus menginstal perangkat aplikasi pihak ketiga seperti Wine. Yang saya tahu Wine ya. Nah, kelemahannya untuk Linux ini saya merasa sering gagal ya ketika mengklik beberapa sistem. Misalnya ini sistem ini saya klik nih, dia tidak terbuka ya. Dan coba kita ini adalah seperti Play Store-nya di Linux. Kalau di Ubuntu namanya Software Center. Tidak muncul kan? Oh, muncul. Tapi masih agak lama sih. Karena memang spek dari komputer saya ini sangat rendah ya. Nah, coba kita lihat sistemnya. Nah, masih sangat klasik ya. Untuk informasinya aja harus seperti ini nih: sistem, host, Zaid kernel 86 atau 32 ya. Desktop ini distro ya, distronya Peppermint 10, jadi Peppermint 10. Nama laptopnya, notebooknya HP Pavilion DM1. Jadi begini tampilan untuk informasinya ya, sistem informasi. Jadi distronya itu banyak ya, ada yang meniru MacBook juga ada, seperti apa ya namanya, saya juga lupa nih namanya, karena distronya cukup banyak sekali. Elementary itu meniru MacBook Apple. Nah, di sini juga ada Steam, PLC, edit audio, ini semua ada.
Lalu kalau untuk perkantoran, bedanya kalau di Ubuntu itu ada Office tersendiri. Kalau di Peppermint ini bedanya, lihat nih, perkantoran dia ada Microsoft Word seperti di Windows. Kalau di Linux lain itu tidak ada, tapi ini harus terhubung ke internet. Nih contohnya, jadi harus ada koneksi internetnya. Ini kan nggak connect nih, pasti nanti juga tidak akan bisa. Dan ini masih agak lemot sekali ya. Nah, dia kan tidak connect. Oke. Terus kalau di Linux, kalau kita mau kerja WFH gitu kan, apakah bisa menggunakan UltraViewer atau yang lainnya? Nah, di sini saya menggunakan TeamViewer. Ini aplikasinya TeamViewer. Yang bisa langsung di Linux ini TeamViewer. Kalau UltraViewer belum bisa. Nah, di sini bisa. Jadi kalau untuk mengontrol komputer jarak jauh di Linux, solusinya memakai TeamViewer, karena TeamViewer ini juga bisa digunakan di Android. Sebetulnya tidak ada yang terlalu menonjolnya di sini, hanya saja untuk berhati-hati dalam menggunakan operating system. Jangan sampai kita menggunakan bajakan ya. Ini saya pakai Peppermint karena penggunaannya juga hanya untuk kantor internet. Kalau untuk kantor juga masih adalah solusinya. Dan kelebihan satu lagi itu adalah printer. Jadi kalau kita mau printer di Windows itu kan harus diinstal dulu drivernya. Nah, kalau di Linux yang lain juga harus diinstal, tapi di Peppermint ketika kita hidupkan printer, USB kita colokkan, maka dia akan langsung otomatis terdeteksi. Jadi tidak perlu lagi diinstal. Coba printer. Di sini sudah langsung terdaftar nama printernya. Jadi nggak ada istilah install driver di Peppermint untuk printer. Ini udah Canon IP2700 series, ini saya tidak install ya. Ini ketika langsung di power on, USB dicolokkan, dia langsung terhubung. Sisanya untuk Linux, kalau misalnya speknya agak tinggi, enak sih sebetulnya. Namun karena notebook ini kan sangat low ya, jadi kita juga mau pakai distro yang agak bagus seperti Ubuntu atau yang buatan Indonesia itu Blangkon, itu susah di sini karena nanti akan sering stuck, nggak bisa digerak-gerakin mouse-nya, jadi terpaksa harus dimatikan paksa. Oke. Jadi untuk Linux kalau hanya sebagai untuk internet tidak masalah pakai Linux. Namun jika pekerjaannya banyak menggunakan perkantoran seperti aplikasi lain misalnya AutoCAD dan lain-lain, di sini tidak bisa ya. Harus komputernya agak tinggi, kalaupun mau pakai harus pakai pihak ketiga, Wine misalnya. Nah, di sini yang sangat terbatas ya di Peppermint ini. Beda dengan di Ubuntu, semuanya hampir lengkap. Karena memang ini diperuntukkan untuk komputer yang sangat rendah speknya. Ini Blender, ini untuk edit video terbaik di Linux ya. Ini bisa untuk bikin animator di sini.
Terus ada lagi namanya Keenlive. Ya, di sini kita cukup ketikkan saja. Kalau untuk aplikasi pihak ketiganya itu adalah Wine. Oh, sorry, karena tidak connect maka tidak bisa ya. Baiklah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba Linux Peppermint, silahkan, sampai kita bisa menemukan distro mana yang paling pas untuk komputer kita sendiri. Oke, sekian informasi tentang Linux Peppermint yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak sekali kekurangannya ya, karena yang namanya ilmu ini tidak ada batasnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.